Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu sehat dan kita sama-sama berdoa supaya COVID-19 ini lekas mereda, sehingga kita dapat kembali belajar di madrasah kita yang tercinta ini. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, nama ibu adalah Niken Radianti Putri, bisa dipanggil Niken. Ibu akan mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7. Pada kesempatan pagi hari ini, Ibu diberi amanah untuk menyampaikan materi tentang anti-diskriminasi. Oke, baiklah, kita mulai materi Matsama pada pagi hari ini tentang anti-diskriminasi. Apa sih diskriminasi? Mungkin anak-anak sudah pernah membaca atau mendengar istilah diskriminasi. Jadi, diskriminasi itu adalah suatu tindakan atau perlakuan yang mencerminkan ketidakadilan terhadap individu atau kelompok tertentu yang disebabkan oleh adanya karakteristik khusus yang dimiliki oleh individu atau kelompok tersebut. Diskriminasi terjadi seringkali diawali dengan prasangka. Prasangka didasari pada ketidakpahaman, ketidakpedulian terhadap kelompok di luar kelompok tersebut, atau ketakutan atas perbedaan. Prasangka ini semakin diperburuk dengan adanya cap buruk atau stereotip. Selanjutnya, bentuk diskriminasi. Diskriminasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, diskriminasi langsung adalah suatu bentuk diskriminasi di mana hukum, peraturan, dan atau kebijakan dibuat dengan menyebutkan secara jelas karakteristik tertentu, misalnya agama, ras, jenis kelamin, kondisi fisik, sehingga sebagian orang tidak mendapatkan peluang yang sama. Yang kedua, diskriminasi tidak langsung. Diskriminasi tidak langsung adalah suatu tipe yang terjadi ketika suatu peraturan yang sifatnya netral, namun dalam pelaksanaannya di lapangan terjadi diskriminasi terhadap masyarakat yang memiliki karakteristik tertentu. Selanjutnya, jenis-jenis diskriminasi. Diskriminasi yang pertama adalah diskriminasi terhadap suku, etnis, ras, dan agama atau keyakinan. Contohnya, menutup peluang kerja suatu jenis pekerjaan bagi ras tertentu sehingga tidak ada kesetaraan pada jenis pekerjaan tersebut. Kedua, mempersulit atau menghambat proses kegiatan keagamaan lain di daerah tersebut karena mayoritas warga di daerah tersebut adalah agama yang berbeda. Yang kedua, diskriminasi terhadap jenis kelamin atau gender. Contohnya, menetapkan gaji yang lebih rendah kepada tenaga kerja wanita dibanding pria, meskipun tugas dan tanggung jawabnya sama. Yang ketiga, diskriminasi terhadap penyandang cacat. Diskriminasi terhadap penyandang cacat ini masih sangat sering terjadi di beberapa daerah, baik itu di kota besar maupun di kota-kota kecil. Contohnya, belum tersedianya fasilitas ramah disabilitas di tempat-tempat umum. Yang keempat, ini yang sekarang sedang terjadi, diskriminasi terhadap penderita COVID-19. Di masa pandemi ini, banyak sekali masyarakat yang mendiskriminasi orang-orang atau penderita COVID-19 dengan cara mengucilkan atau memberi cap buruk pada orang yang terpapar COVID-19. Yang kelima, diskriminasi karena kasta sosial. Contohnya, pelayanan berbeda atas fasilitas umum. Yang sering dijumpai adalah pelayanan yang berbeda pada fasilitas kesehatan, di mana terdapat masyarakat yang kaya dan masyarakat yang kurang mampu. Jadi mereka seringkali ada perbedaan antara si kaya dan si miskin. Baiklah, selanjutnya adalah penyebab diskriminasi. Menurut Yahya, penyebab diskriminasi terbagi menjadi 6. Yang pertama, mekanisme pertahanan psikologi. Mekanisme pertahanan psikologi maksudnya, di dalam diri manusia
terdapat suatu mekanisme pertahanan psikologi di mana seseorang memindahkan suatu karakteristik yang tidak dia sukai kepada orang lain. Kemudian penyebab yang kedua, perasaan kecewa. Diskriminasi juga bisa terjadi karena adanya perasaan kecewa di dalam diri seseorang. Kekecewaan tersebut kemudian dilampiaskan kepada orang lain, sehingga terjadi sikap diskriminatif. Yang ketiga, adanya sejarah. Diskriminasi terhadap negara atau ras tertentu didasari karena adanya sejarah di masa lalu yang tidak menyenangkan terkait dengan negara atau ras tersebut. Yang keempat, perasaan tidak selamat dan rendah diri. Adanya banyak orang yang terancam dan perasaan yang rendah diri menyebabkan orang tersebut mencari pelampiasan dengan cara merendahkan orang lain. Sikap seperti ini memicu terjadinya diskriminasi. Yang kelima, persaingan dan eksploitasi. Masyarakat di era modern pada umumnya lebih sering menitikberatkan pada materialistik dan selalu bersaing untuk mendapatkan sesuatu. Persaingan tersebut memicu seseorang untuk berbuat diskriminatif supaya mereka mendapatkan kekuasaan, kekayaan, maupun kemewahan. Yang terakhir, corak sosialisasi. Sikap diskriminatif ternyata bisa dipelajari dan diwariskan dari generasi ke generasi melalui proses sosialisasi. Hal tersebut membentuk pandangan atau stereotip di dalam masyarakat terkait cara kehidupan, perilaku, dan lain sebagainya. Selanjutnya, cara menghindari diskriminasi. Ini yang perlu anak-anak terapkan atau perlu anak-anak ingat. Yang pertama, menyadari bahwa yang membedakan manusia di sisi Allah adalah kualitas ketakwaan mereka. Yang kedua, melihat keragaman ciptaan, bangsa, dan suku adalah sesuatu yang wajar dan niscaya Allah tidak melihat kemuliaan seseorang dari penampilan luarnya saja. Dan yang terakhir, membiasakan diri menghindari sifat-sifat yang saling merendahkan, saling mencela, saling memanggil dengan ejekan, dan saling mencari kejelekan orang lain serta saling menggunjing. Ya, ini adalah bagian terakhir dari materi kita hari ini, upaya mengurangi diskriminasi. Untuk memperkecil masalah yang diakibatkan oleh pengaruh negatif keragaman, maka kita perlu lakukan upaya-upaya seperti berikut. Yang pertama, menumbuhkan semangat religius. Jadi kita lebih agamis, kita menjadi orang yang lebih religius. Yang kedua, menumbuhkan semangat nasionalisme. Kalian pasti sudah tahu nasionalisme. Kita sebagai bangsa Indonesia juga harus menghargai keberagaman dari bangsa Indonesia itu sendiri. Yang ketiga, menumbuhkan semangat pluralisme. Pluralisme ini adalah keberagaman. Kita hidup di Indonesia dengan berbagai suku, berbagai agama, ras, dan perbedaan-perbedaan lain. Jadi kita harus saling hidup berdampingan. Yang keempat, menumbuhkan semangat humanisme. Humanisme ini adalah kemanusiaan. Jadi kita harus adil, kita harus bersikap sama kepada orang yang berbeda dengan kita atau kaum-kaum minoritas. Yang kelima atau yang terakhir, mengadakan dialog antar umat beragama. Ini adalah bentuk dari kerukunan umat beragama. Jadi kita tidak boleh membedakan antar umat beragama karena kita semua adalah satu kesatuan, kita semua adalah warga dari negara Republik Indonesia. Jadi kita tidak boleh membedakan, oh dia adalah suku A, B, C, atau yang lainnya. Baiklah anak-anak, itu tadi yang dapat Ibu Niken sampaikan terkait dengan anti diskriminasi. Jadi di sini Ibu Niken menyimpulkan materi hari ini supaya intinya adalah agar kalian tidak berbuat diskriminatif.
tidak saling membedakan, tidak mengejek, tidak mencela, ataupun yang lainnya yang merupakan perilaku-perilaku negatif. Semoga dengan Bunikan menyampaikan materi ini kalian menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang positif, menjadi pribadi yang kedepannya menjadi orang yang memahami atau menerima adanya perbedaan kita sebagai manusia. Demikian yang dapat Bunikan sampaikan. Apabila ada salah kata maupun tuturan, Bunikan minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah anak-anak, sebelum kita akhiri video ini, Bunikan ingin berpesan, karena kita masih di masa pandemi COVID-19, Ibu Niken berpesan kalian tetap mematuhi protokol kesehatan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilisasi. Kita semua berharap dengan tetap melakukan protokol kesehatan, pandemi ini lekas usai dan kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran tatap muka di madrasah kita, MTS Negeri 7 Madiun Jaya.